Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk hari ini. Ibu tanyakan dulu, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Bagaimana hari ini masuk semua? Arbi? Ada yang nggak masuk, Bu. Yang tidak masuk siapa? Atika sama Ezil. Kenapa Atika sama Ezil? Atika kirim surat izin. Atika izin ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, perhatikan anak-anak. Sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Sudah. Kita mau belajar di tema 3 tentang makanan sehat. Di subtema 1 yaitu apa? Bagaimana? Ya, bagaimana tubuh mengolah makanan. Sebelum ke sekolah hari ini, coba Ibu mau tanya dulu. Siapa yang sudah sarapan? Yang sudah sarapan angkat tangan. Sudah sarapan. Ada yang belum ya? Oke. Yang sudah sarapan tadi sarapannya pakai apa, Fradi? Sayur kangkung, lauknya sayur kangkung. Pakai nasi? Ya. Kemudian coba Fahri. Sayur pare, iya. Ini siapa? Bagas? Pakai tempe, lauk tempe, bagus. Ada yang menggunakan atau makannya lauk ikan? Ada? Aura pakai ikan, oke. Yang sudah disebutkan tadi, ya, sarapan tadi, menurut kalian sarapan tadi pagi sehat tidak? Sehat. Kalau sehat untuk makanannya, kemudian ada minumannya ya. Yang minum susu ada tadi pagi? Ada? Tidak ada yang minum susu ya. Kemudian sekarang kita lihat lagi. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang makanan sehat dan bagaimana tubuh mengolah makanan yang kalian makan tadi pagi, apakah sehat atau tidak, kita akan pelajari di pembelajaran tema 3 hari ini. Ya, apa saja sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, kita lihat bersama-sama. Tujuan pembelajaran pada hari ini, itu yang pertama pada pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan kalian nanti bisa mencari informasi yang disampaikan oleh paparan iklan dari media cetak melalui gambar dengan benar. Kemudian yang kedua kalian diharapkan bisa menyimpulkan informasi yang didapat dan disampaikan dari paparan iklan dari media cetak melalui gambar dengan benar. Kemudian ada lagi nanti kalian diharapkan bisa membuat iklan dari media cetak. Kemudian yang selanjutnya
diharapkan kalian nanti bisa menyajikan iklan dari media cetak dengan bantuan lisan, tulis, dan visual dengan baik. Kemudian yang bagian IPA-nya nanti diharapkan kalian bisa memerinci organ pencernaan pada hewan dan manusia. Kemudian yang kedua bisa menentukan fungsi organ pencernaan pada hewan dan manusia. Kemudian yang terakhir nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan untuk cara memelihara kesehatan organ pencernaan pada manusia. Ya, kalau sudah kita tujuan pembelajarannya, maka coba Ibu tanya dulu, hari ini sudah siap untuk belajar? Sudah siap. Kalau siap untuk belajar, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Cika. Hari ini kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila ya, di sebelah sini. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Harap berdiri sejenak. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Ya. Ya, semakin semangat kita untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai lagi, kita tambah rasa semangat kita dengan tepuk semangat satu kali. Ayo kita mulai, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Oke, mari kita lihat pembelajaran hari ini. Coba masing-masing dari kalian lihat ke depan, ada yang akan ditayangkan. Oke, perhatikan ke depan. Ya, di sini coba kalian lihat. Ada anak, ya, sedang buang air besar, tapi susah. Sakit apa itu? Mules mungkin ya. Kemudian atau dia perutnya sakit. Kira-kira kalau ada anak yang lagi sakit perut ketika buang air besar, itu disebabkan oleh apa? Makanannya tidak sehat. Lalu kalau makanannya tidak sehat, yang terganggu apanya? Perut. Perut itu apanya? Lambung, ya pinter. Lambung itu salah satu organ pencernaan, pinter. Adalah organ pencernaan pada manusia. Jadi, kalau kita makan makanan yang tidak sehat, akan terganggu organ pencernaannya. Akan sakit perut seperti gambar yang ada di depan kalian. Perutnya sakit. Ya. Kemudian kita lihat bersama-sama. Oke, kita perhatikan.
Untuk lebih memahami tentang pembelajaran hari ini, kita lihat ada tayangan di depan. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Ya atau tidak? Iya. Ada gambar sayur-sayuran, ada gambar buah-buahan ya, ada nanas, ada anggur, ada tomat, ada apa lagi di situ? Jeruk, terus stroberi, iya. Ada apa lagi? Nah, iya pisang, kemudian brokoli, ya pinter. Ada lagi? Wortel. Semua yang ada di meja dalam gambar tersebut adalah makanan sehat. Yuk kita lihat lagi. Nah, ini tadi yang ada di atas meja sudah diberikan di papan tulis. Contoh makanan yang sehat. Ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya ya. Contoh makanan sehat itu terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok contohnya adalah nasi pinter, ada nasi merah, ada roti, ada ubi. Iya. Salah satu dari contoh makanan pokok tadi pagi sudah kalian makan yaitu nasi pinter. Kemudian yang kedua ada lauk hewan. Lauk hewan itu berupa telur, berupa ayam, kemudian ada ikan, kemudian daging, terus ada susu dan juga ada keju pinter. Tadi pagi sudah ada yang makan lauk ikan, ya Aura tadi ya. Jadi sudah menggunakan lauk hewan. Kemudian yang ketiga, ada lauk nabati. Lauk nabati terdiri dari kacang-kacangan, ada tempe, ada tahu. Pinter. Tadi yang sudah makan tempe, Bagas, ya berarti sudah menggunakan lauk nabati. Termasuk juga dalam makanan sehat. Kemudian kita lihat yang keempat ada sayur. Sayur tadi banyak yang makan sayur ya. Sayur banyak macamnya, ada wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, dan juga tomat dan sebagainya. Tadi yang makan sayur ada sayur kangkung. Ada lagi sayur pare, sama saja. Mereka juga termasuk dalam sayur yang berarti makanan sehat. Kemudian yang kelima ada buah. Buah itu contohnya macam-macam ya. Ada pepaya, semangka, jeruk, pisang, alpukat, buah naga, dan sebagainya. Coba tadi pagi ada yang makan buah-buahan? Cika makan buah apa? Jeruk, ya. Haikal juga makan apa? Alpukat, ya. Berarti masuk juga dalam buah, yaitu juga ke dalam makanan sehat. Selanjutnya kita lihat, apa kriteria dari makanan sehat? Makanan sehat yakni makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, 4 sehat, dan 5 sempurna. Vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Selanjutnya kita lihat, makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan pertumbuhan tubuh. Kita lihat dialog dari video berikut ini. Ya. Nah, di sini ada dialog Siti, Dayu, dan Edo. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup, kata Edo. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh,
Semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita, kata Siti. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Tanya Dayu. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Jelas Siti nih adik-adik. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Nah, dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu, kata Edo. Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, itu tadi ya percakapan antara Siti, Dayu, dan Edo. Makanan sehat itu penting loh adik-adik bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum itu mengetengahkan tentang makanan sehat. Ya, video tadi sudah mewakili ya. Jadi ada Edo, kemudian ada temennya. Mereka makan makanan yang ada di atas meja. Kemudian kalau si Edo pernah melihat iklan. Melihat iklan yang di dalamnya berisi tentang bubur. Ya, mereka pingin makan bubur yang dijual di dalam iklan tersebut. Kata si Edo, kalimat itu mengajak orang untuk memakan makanan bubur organik. Ya, kalau makanan bubur ayam ya di situ berasnya menggunakan beras organik sudah pasti sehat ya. Sekarang kita lihat makanan sehat itu penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Jadi di tempat-tempat umum itu banyak sekali kita temukan, kadang ada poster ya. Di dalam poster tersebut disebutkan kita suruh makan makanan yang sehat. Sekarang kita lihat, iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan suatu kepada pembaca. Coba kita amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Yuk kita lihat. Yang pertama di situ ada iklan gambar anak perempuan lagi makan apa di situ? Makan semangka. Tulisannya kelihatan di situ? Kelihatan. Tulisannya apa di situ? Iya, pinter. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kemudian yang selanjutnya bisa dilihat bacaannya apa? Iya, pinter. Cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Manfaatnya prima, rasanya dahsyat. Kemudian yang selanjutnya iklan nih. Nah, adik-adik yang hebat, kalimat
Ya, dilihat di situ kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis dan disarankan oleh pembuat iklan tersebut ya. Kemudian amati iklan di atas dengan seksama, kemudian tuliskan apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Ada gambar di sebelahnya. Gambar irisan buah. Kemudian tulisannya kelihatan? Coba. Tulisannya apa di situ? Ya, ini gambarnya adalah gambar irisan buah. Kalau bagian sini yang kalian lihat, tulisannya kelihatan di dalam iklan tersebut, di dalam sini? Kelihatan? Apa bacaannya? Iya, pinter. Jadi ada makanan sehat dan bergizi itu masuk dalam solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Itu adalah bahasa iklan yang bisa menarik perhatian kalian supaya apa? Bisa makan irisan buah tersebut. Kemudian kita lihat yang selanjutnya. Ini tadi gambar seorang anak yang sedang menyantap buah semangka. Isinya makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Jadi isinya semuanya makanan sehat, penting untuk otak. Jadi kalau ini iklannya tentang buah-buahan, ya, tentang buah semangka yang dimakan oleh anak itu, berarti kalau di situ ada penjual buah, berarti kita segera membeli buah-buahan tersebut. Warnanya cerah, ya kan? Kemudian buahnya segar-segar. Rasanya kita kalau melihat iklan tersebut dipanas terik, ya, dipanas terik melihat yang gambar irisan buah tersebut, perasaan kita apa? Seger, pingin makan juga, ya. Kalau di situ ada yang buah, irisan buah, terus ditambahi dengan susu, rasanya dingin, aduh, tambah haus, ya. Begitulah bahasa iklan. Jadi kalian dibahasakan dengan kalimat yang menarik, kemudian gambarnya juga menarik. Gambarnya segar-segar, ya. Kemudian kita lihat. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan teman sebangkumu tentang beberapa hal berikut. Kata-kata kunci, ciri-ciri dari kata kunci, alasannya memilih kata kunci tersebut. Kemudian kita lihat sebentar. Ya, tadi ada makanan sehat, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Yang 5 sempurna itu adalah apa? Yang terakhir, kalau buah-buahan itu termasuk apa? Yang 4 sehat. Yang 5 sempurna adalah apa? Yang diminum? Susu. Ya, pintar. Susu yang kita 5 sempurnanya. Kemudian kita lihat, kalau di situ penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan sapi hingga dapat menghasilkan susu? Rumput. Jadi sapi nggak makan susu juga ya. Jadi yang dimakan oleh sapi adalah rumput. Kita perhatikan lagi. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi? Kata si sapi. Bagaimana aku mencernanya? Kemudian Ya, bagaimana ya cara kita lihat sapi ya. mencerna makanannya dan jenis makanan apa yang biasa dikonsumsi oleh sapi. Tuliskan hal-hal penting yang ingin kalian ketahui nih tentang organ pencernaan hewan dalam manusia itu sama.
Apakah organ pencernaan hewan yang terdapat makanannya? Nah, di situ ada pertanyaan tuh. Apakah organ pencernaan hewan dan manusia sama? Beda. Apakah organ pencernaan hewan yang terdapat dalam mulut seperti gigi dan lidah fungsinya juga sama seperti manusia? Sama. Untuk apa? Kalau gigi yang ada di dalam mulut manusia, lidah juga mengunyah, pinter. Kalau lidahnya untuk mengecap, iya pinter. Jadi ada yang bagian mulutnya itu sama dengan fungsinya dengan manusia ya, yang untuk mengunyah. Kemudian, mengapa hewan mamalia memamah makanannya 2 kali? Kalau di hewan mamalia, mengunyah makanannya itu 2 kali. Setelah dikunyah, kemudian disimpan, kadang dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Kemudian apakah proses mengeluarkan sisa makanan hewan sama dengan proses pada manusia? Apakah fungsi gigi pada hewan sama dengan fungsi gigi pada manusia? Apakah panjang usus hewan panjangnya sama dengan panjang usus manusia? Apakah usus yang dimiliki hewan sama dengan usus manusia? Kemudian apakah lambung hewan sama dengan lambung manusia? Iya, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, kita akan pelajari di video berikut ini. Simak penjelasan berikut ini. Apa itu hewan ruminansia? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan yang memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Lalu, sistem pencernaan hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba ya. Di sini mikroba itu bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, Perhatikan, videonya hewan mamalia perhatikan. itu kebanyakan kan pemakan rumput adik-adik ya, seperti sapi, kambing, kerbau, rusa itu pemakan rumput. Nah, mereka ini termasuk dalam hewan ruminansia, hewan yang memamah biaknya 2 kali atau menelan, mengunyah makanannya 2 kali. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Nah, mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali itu masuk ke dalam mulut sapi. Nah, di dalam mulut sapi itu terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut ini. Yang pertama di mulut sapi dan gigi geraham yang gunanya untuk mengunyah. Sapi ini berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah untuk menuju ke lambungnya pada atau bisa kita sebut juga dengan air liur ya. Manusia juga membutuhkan air liur untuk mengunyah makanannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi itu terdiri dari 4 bagian, ya. Ada rumen, ada rehum, ada omasium, lalu ada abomasum, ya. Omasum di sini, omasum, lalu abomasum. Nah, oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut adik-adik ya. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama. Tadi dari bagian mulut, lalu makanan akan didorong melalui esofagus. Berikutnya ke rumen. Nah, rumen ini adalah perut besar.
Nah, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri itu di rumen ini. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumennya. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali adik-adik ya. Makanya tadi pengunyahnya 2 kali ketika masuk, lalu masuk ke rumen. Nah, dari rumen ketika sapi itu beristirahat, dia akan keluarkan lagi ke mulutnya dan dikunyah kembali. Nah, setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke retikulum. Nah, retikulum itu ini ya, atau perut jala. Nah, sekarang kita masuk ke perut jala atau retikulum. Nah, di dalam retikulum, makanan akan kembali mengalami proses yang namanya fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi ya dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab ya jadi di sini tuh disaring kalau ada benda-benda asing misalnya ada batu, nah nanti akan disaring di sini bantuan enzim pencernaan asam ya. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dan di dalam abomasum makanan akan bergerak ke usus halus. Nah, Nah, itu tadi ya penjelasan tentang sistem pencernaan pada hewan sapi. Sangat unik ya. Nah, adik-adik dalam penjelasan tadi mungkin ada kosakata baru yang kalian belum pahami. Mari kita cari tahu bersama artinya. Ruminansia itu artinya adalah hewan memamah biak. Lalu tadi ada kata sistem. Nah, sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama. Berikutnya ada kata kompleks. Kompleks itu mengandung bersifat khusus atau cara kerja bahan kimia. Berikut hasilkan energi. Dan pada lalu masuk ke esofagus, jika sel kanan itu berpunya kedua bakteri masuk ini terjadi pencernaan dengan bantu dalam pencernaan sapi ya. Yang pertama mulut. Nah, dalam rongga mulut hewan ruminasia itu terdapat 2 organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi penting yaitu gigi dan lidah seperti manusia. Nah, gigi ruminansia itu berbeda dengan susunan gigi pada antara atau mulut dengan rumen ya. Berikutnya rumen. Nah, rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan oleh dinding rumen. Nah, dari setelah darinya makanan kembali mengalami kita ke obor. Nah, di abomasum ya ini terjadi pencernaan juga bantuan dari enzim peptidnya. Itu tadi di bawah ini pada buku gambar kaki anus ya. Anus lalu keluarlah. Ya, jadi untuk organ pencernaan pada hewan bisa diperhatikan di depan yang pada intinya itu awalnya rumput, dikunyahnya di mulut ya. Kemudian diproduksi ke esofagus. Masuk ke dalam rumen atau perut besar, proses yang terjadi itu pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian dari rumen di perut besar tersebut dikeluarkan lagi ke mulut. Proses yang terjadi itu makanan yang dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna dikunyah kembali dari rumen atau perut besar tersebut ya, dikeluarkan kembali kemudian dikunyah. Kemudian menuju ke retikulum. Retikulum itu proses yang terjadi makanan setelah difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Masuk ke dalam omasum ya. Omasum kemudian masuk ke dalam obamasum. Proses yang terjadi di situ adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan pepsin. Kemudian setelah itu baru dia ke usus halus dan masuk dari usus halus dikeluarkan oleh anus. Setelah makanan halus dari ruang abomasum, makanan tersebut kemudian didorong masuk ke dalam usus halus. Di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ampasnya dikeluarkan melalui anus. Nah, oke, dalam pembelajaran hari ini
di di layar yang kalian lihat di situ, nanti kalian disuruh untuk membuat gambar hewan yang ada di mamalia tersebut, kemudian kalian sebutkan alat-alat pencernaannya. Ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Kalau gitu, untuk lebih jelas supaya kalian lebih paham, mari kita berkelompok untuk mempelajari tentang tema 3 subtema 1 kali ini. Kita bentuk kelompok, sudah berkelompok semua? Sudah berkelompok semua, ada 7 kelompok, maka setiap wakil dari kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD yang ada di depan. Silakan. Kelompok 2. Oke. Sudah semua? Yang sudah dapat LKPD-nya, silakan kalian lihat masing-masing. Diberi nama kelompoknya. Nama kelompoknya dikasih. Kemudian bisa dilihat sekarang tanggal 11 ya. Perhatikan di situ ya, dilihat cara kerjanya. LKPD yang pertama di situ ada gambar iklan, kemudian kalian amati gambar iklan tersebut. Ditulis kata kunci pada gambar tersebut apa ya? Yang di nomor 2, kata kunci dari iklan tersebut apa saja? Kemudian ciri-ciri dari sebuah iklan dengan kata kunci apa? Alasan kamu memilih kata kunci tersebut apa ya yang ada di iklan tersebut ya? Baru kemudian yang nomor 3, kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan kata kunci. Kemudian apalagi di sini? Alasan memilih kata kunci tersebut, ciri-cirinya ya. Kotaknya kalau tidak cukup untuk menulisnya, dibaliknya tidak apa-apa. Kemudian bagian yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan kata kunci tersebut. Dilihat di halaman berikutnya, kata kunci itu apa. Lalu yang bagian LKPD kedua ada tentang ya alat dan bahannya. Di situ ada kertas gambar kalian, atau di LKPD-nya juga boleh, pensil, penghapus, dan pewarna. Langkah-langkahnya dilihat, gambar hewan atau sapi pada buku atau kertas kalian, buatlah sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar dengan hal-hal berikut. Memberi nama setiap bagian organ dari hewan sapi tersebut, kemudian beri tanda panahnya. Warnai gambarmu sebaik mungkin. Jangan lupa untuk menulis nama anggota dari kelompok bagian kiri kertas gambar. Kemudian yang terakhir kalian buat iklan ya. Bagian yang halaman terakhir tersebut, bagian belakangnya, itu kalian buat satu iklan. Satu iklan yang berisi tentang makanan sehat. Silakan.
Tidak ada kelompok yang pasif ya, silakan saling bekerja sama antar kelompok karena di situ ada penilaian untuk diskusi kelompok kalian. Siapa yang aktif, siapa yang tidak akan terlihat. Iya, kalau tidak cukup di sebelah atau di belakangnya ya. Iya, di situ nggak apa-apa. Iya. Yang lainnya bisa membuat iklan, jadi semuanya bisa cepat selesai. Iklan, diwarnai. Bisa. Nanti yang lainnya bisa salah satunya membuat iklan biar semuanya bisa selesai. Kan iklannya yang bagian terakhir. Dilepas aja nggak apa-apa. Nah, yang terakhir ditarik aja nggak apa-apa. Kan bagian sini nanti buat gambar ikan atau pakai buku gambar boleh. Bawa nggak? Ini udah bawa. Atau yang membawa buku gambarnya bisa langsung digambar untuk iklannya, ya. Iklan yang berisi tentang makanan sehat. Jadi bisa cepat selesai untuk kelompoknya bekerja semua. Nggak cukup. Gimana? Di samping sini boleh. Apa nggak di baliknya boleh? Kenapa? Enggak. Itu kan cuman perintah. Yang diisi yang di sebelah. Nah, ya. Enggak. Iya. Pakai buku gambar. Yang bawa buku gambar pakai buku gambar ya untuk yang iklan terakhir. Pakai buku gambar ya. Nggak diberi garis tepi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting udah gambar. Yang bawa buku gambar. Nah, jadi yang lain mengerjakan yang ini, yang satunya buat buku apa? Buat iklan. Nanti bisa yang lainnya mewarnai. Kan jadi kerja semua. Boleh, boleh ditulis di belakangnya, nggak cukup ya? Boleh. Yang sapinya yang itu. Kan yang sapinya itu kan ada di LKPD kalian ya. Coba dilihat. Sapinya itu tinggal dikasih panah saja. Panah dan diwarnai. Paham ya?
Kalau yang di buku gambar itu yang ada iklannya. Yang digambar yang ada iklannya, terserah mau buat iklan apa. Ada kata kuncinya. Ada yang mau bertanya? Kenapa? Iya, terserah iklannya nanti yang penting isinya makanan sehat. Waktunya 15 menit ya. 15 menit setelah selesai kalian bisa presentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah kan? Tinggal gambar kan? Yang sapinya itu diwarnain kemudian dikasih panah-panah. Gak apa-apa. Bisa. Bisa ya. Ya pintar. Bagi-bagi kelompoknya. Nanti ada kata-kata kuncinya ya. Maaf. Yang lain mencari juga, jangan bengong semua. Cari yang lainnya, nulis, diskusi, didiktein sama temennya. Bacaannya apa? Jadi semua kelompok ini tahu jawabannya, bukan hanya Cika saja yang tahu. Kelompok 5. Kata kuncinya ya. Buat iklannya. Ya harus ada gambarnya. Kalau iklan kan ada gambar, ada kata-kata. Kata-kata jangan terlalu panjang ya. Kata-kata itu yang menarik loh. Kata-kata itu yang menarik supaya kita itu diajak untuk makan makanan sehat. Atau misalnya kalian yang jualan buah, sayur, biar dibeli buah dan sayurnya. Ya. Kata-katanya itu menarik ya. Ini sekelompok ini nggak ada yang bawa buku gambar. Nah, pakai buku gambarnya. Nanti Danio yang gambarin boleh. Oh, gambar. Yang gambar di buku gambar itu yang isinya tentang iklan. Iklan makanan sehat. Kalau yang di LKPD-nya mana tadi? Yang di LKPD gambar sapinya itu tinggal dikasih ini aja. Panah-panahnya aja. Sama diwarnain. Ini kan bagiannya apa aja ya. Terus diwarnain bagian lambungnya mana, dikasih panah.
terus ususnya di mana, kasih panah gitu ya. Yang di sini istrinya iklan. Iklan apa? Iklan makanan sehat. Jadi kalau sapi yang digambar, mungkin mau gambar susu apa? Ini mau gambar apa? Ini iklannya loh, Nak. Iklannya ini. Jadi kalau kamu gambar sapi berarti iklannya tentang apa? Sapi. Sapinya makanan sehatnya apa? Yang buat manusia, bukan buat rumput, bukan buat hewannya. Makanan sehat bukan hanya buah ya, ikan, daging. Tadi kan ada Ibu sebutkan, ada nasi, lauk pauknya juga ya. Diwarnai juga ya, nanti kita akan perlihatkan. Jadi nanti kita presentasikan apa iklan yang kalian buat. Iklannya berisi tentang apa? Kemudian tunjukkan gambarnya. Ya. Kenapa? Iya, pintar. Kasih tulisan-tulisan ya, apa yang menarik gitu. Kenapa? Oh ya, kata kunci ini ya, sama kan dengan yang itu? Ya kalau sama tulis di sini lagi. Ini maksudnya kesimpulannya. Menurut kamu, kesimpulannya itu kata kuncinya itu apa? Jadi menurut kelompok ini kata kunci itu apa? Ya. Ya benar. Ini nanti dikasih panah-panahnya ya. Terus yang dua ini mikirin kata-kata yang mau dibuat untuk iklan itu apa? Yang bagusnya. Ya jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang, ya. Yang sedang-sedang. Jadi orang bacanya nggak capek kalau panjang nanti jadi cerita. Kata-kata pentingnya saja. Apa kata-kata? Harus mikir. Jadi si iklan itu boleh jualan buah, boleh ajakan untuk makan makanan sehat, boleh ya. Misalnya ada yang jual es buah, gambar es buahnya, kemudian ada ajakan untuk minum es buahnya, boleh. Mampir ke warungku, minum minuman sehat, jus, boleh. Iya, ditarik. Yang penting ada panahnya. Bisa ya? Waktunya masih 10 menit lagi ya. Di jam
Jarum panjangnya di 12. Ya, pintar. Kata-katanya jangan lupa ya, supaya menarik. Iya, di situ. Nah, si Dila catat kata-kata pentingnya atau kata kuncinya itu apa. Coba biar nanti waktu mau menuliskan kata-katanya nggak lupa. Nggak lupa. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek ya. Semenarik mungkin. Iya, nanti dipresentasikan. Nanti ditunjukkan gambarnya. Ini diwarnain, terus yang ini bagian apa? Yang itu bagian apa? Dikasih tulisannya tadi kan ada yang di buku temanya mana? Nah, itu kan persis kayak gitu. Sapinya juga diwarnain. Ya, jadi bisa selesai semua. Tepat waktu, 10 menit digunakan maksimal ya. Sudah selesai menulis, sudah selesai menggambar, sudah selesai mewarnai. Dari sini dari sini kan? Iya, dari situ. Ini menurut kalian kata kunci dari yang tadi itu kan udah ada sih. Ya kan? Kata kunci juga sudah ada kan? Nah, menurut kalian kalau dibahasakan oleh kalian sendiri kata kunci itu apa? Lebih dipahami apa? Kalau tidak ya tulis yang di kuncinya ini aja. Yang udah selesai belum? Tidak usah menggambar lagi, nah. Yang ada di sini diwarnain saja. Yang ada di sini diwarnain kemudian ditulis bagian-bagiannya. Jadi kalau mau gambar lagi, udah terlanjur ya? Udah terlanjur? Ya udah, kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Bukan buah aja, kan ini jawaban yang nomor soal ini. Yang itu jawaban yang Ibu minta buat iya. Yang ini udah dijawab belum? Ini kan disuruh gambar warnain kemudian dikasih panah-panahnya. Seperti yang itu. Iya, sama. Makanya yang lainnya buat, jangan yang lainnya buat, yang lainnya mewarnain gitu biar kerja semua. Ini misalnya kan Bagas bisa sambil mewarnai, ini bisa sambil nulis panahnya gitu loh. Kemudian si Danio bisa langsung mikirin kata-kata yang buat iklannya gitu. Iya, diwarnain semua. Bisa ya? Udah selesai. Lepas nggak apa-apa. Lima menit lagi ya.
Di sini. Di kelompok 1. Enggak. Enggak. Oh. Ada tidak? Pentingnya makan sehat dan bergizi membuat kita pendidikan apa enggak? Enggak apa-apa sih. Sudah ya, 2 menit lagi. Dua menit lagi sudah. Semua? Bagus. Kalau sudah selesai semua, mulai kita presentasikan wakil dari satu kelompok mengerjakan yang bagian pertama. Silakan yang sudah selesai angkat tangan, boleh maju. Kelompok 4 boleh silakan maju di LKPD yang pertama, silakan maju semua. Bawa semua. Jangan jauh-jauh sini, depan sini. Sini, depan sini. Terus. Depan sini loh, nak. Apa yang mau ngomong ini? Eden ya? Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan, pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci ada. Ayo, Azam. 1. Terdiri dari suatu atau dua kata yang membentuk sebuah teks kata. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah iklan.
yang memiliki kebahagiaan besar tentang konsep informasi dari sebuah. Alasannya, Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah kata tersebut sebagai kata kunci. Iklan adalah karena kata tersebut mewakili fungsi utama atau informasi utama dalam iklan. kemudian silakan yang terakhir untuk kesimpulannya. Edwin boleh? Kata kunci adalah Kata kunci adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi membuat kita sehat. untuk yang bagian pertama sudah kita perlihatkan semua ya. Kemudian Ibu meminta diperlihatkan contoh iklannya. Ya, contoh iklannya mana yang dibuat? Oke, silakan diperlihatkan dan Eden baca dari depan. Bukan siapa nama? Arbi baca dari depan ininya. Iklannya coba dibacakan. Judul makan makanan yang bergizi. Kata-kata mari kita makan makanan yang bergizi dan sehat supaya badan kita segar dan sehat. Mari kita makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan. Oke, pinter. Baik ya, dari kelompok berapa? 4 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan ditutup kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kemudian hasil diskusi kelompok yang bagian kedua, silakan untuk bagian dari sistem pencernaan hewan. Yang sudah selesai kelompok berapa? Sudah selesai semua? Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau ngomong? Di sini. Yang membacakan siapa? Yang jika yang di sama Helga sini maju. Biar ininya. Biar kedengaran semua. Ya, buka dulu ya. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil prestasi kami. Yang lain perhatikan ya. Yang saya warnai warna merah adalah rumen. Yang saya warnai warna merah tebal adalah omasum. Yang saya warnai kuning adalah abomasum. Yang saya warnai kuning adalah retikulum. Sapi mengunyah dan menelan 2 kali. Dia saat memakan masuk ke perut, jika dia istirahat atau duduk, keluar lagi dan masuk ke lambung, lalu ke. Oke, bagus. Sudah selesai? Sudah. Kemudian kalian lihat masing-masing di dalam bagian satu tersebut ya, dikoreksi punya kelompok lainnya sama atau tidak. Jika belum sama, bagian mana yang belum sama dengan kelompok 1. Sama semua? Oke, sama. Sekarang Ibu mau melihat bagian iklan. Iklan yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Ya, silakan dilihat, diperlihatkan. Kemudian Helga silakan bacakan ke depan untuk bacaan iklannya. Buah-buahan sayur itu baik untuk pertumbuhan tubuh kita dan otak.
Untuk menjaga kesehatan dan awet muda, kita bisa memakan makanan sehat. Gigi manusia adalah untuk mengunyah atau menghancurkan makanan. Jika kita tidak memakan makanan sehat, buang air besar, kita akan sulit keluar karena makanan yang tidak sehat di perut dan di lambung. Oke, bagus sekali. Gambarnya juga sangat menarik ya. Gambarnya di situ ada gambar buah-buahan, ada sayur-sayuran, kemudian ada susu ya. Oke, bagus, warnanya juga sangat menarik. Kalau begitu untuk kelompok 1 kita berikan aplaus bersama-sama. Kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk semuanya. Ya, dari kelompok 4 dan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi tentang apa itu kata kunci dalam iklan, kemudian bagian-bagian alat pencernaan hewan. Ya, dan dari beberapa sudah disebutkan untuk menunjukkan apa iklan yang sudah dibuat. Selain kelompok 4 dan kelompok 1, jadi Ibu minta bersama-sama coba siapkan iklan yang sudah dibuat tadi. Iklan yang sudah dibuat tadi coba dimulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Nggak usah maju, di situ aja kelompok 2. Ya, silakan berdiri salah satunya kelompok 2 dibacakan apa iklannya. Bentar. Makanlah makanan sehat dan bergizi agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Contohnya makanan di bawah ini. Air putih, sawi, mangga, tomat, jeruk, pisang, dan apel. Oke, bagus sekali iklan dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Kita lanjutkan ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang mau membacakan siapa? Adam, silakan kelompok 3-nya diperlihatkan iklan yang sudah dibuat, kemudian bacakan hasilnya. Cintailah tubuhmu. Berdiri, Dam. Cintailah tubuhmu, makanlah sayur-sayuran yang bergizi. Makanlah sayur-sayuran yang bergizi agar tubuhmu menjadi sehat dan kuat. Gambarnya tunjukkan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok selanjutnya, kelompok berapa nih? Kelompok 5 sudah selesai. Ya, siapa yang mau membacakan? Dinda. Oke, Dinda silakan dibacakan. Yang lainnya perhatikan ya. Perhatikan ya yang lainnya. Silakan kelompok 5. Makanlah buah. Buah yang bergizi bagi kesehatan tubuh. Contohnya mata dan paru-paru. Seperti jeruk bervitamin C bagi tubuh. Bagus. Sudah? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya, coba kita lihat. Selanjutnya kelompok 6. Siapa yang bacakan? Gifari. Oke, silakan Gifari berdiri. Tunjukkan gambar iklannya. Wortel terbaik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta karotin yang tinggi. Oke, tunjukkan gambarnya dari kelompok 6. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan yang
Selanjutnya kelompok 7. Kelompok 7 siapa yang akan membacakan? Bagas. Oke, berdiri Bagas. Berdiri Bagas. Cintai jantung, Tunjukkan. Nah, kamu sambil bacakan. Nah, gitu ya. Yuk. cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar setiap hari. Oke, bagus sekali. Cintai jantung Anda. Konsumsi sayur segar dan buah segar setiap hari. Beri tepuk tangan untuk kelompok 7. Oke, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Oke, kalau sudah setiap kelompok sudah membacakan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Kalau begitu, untuk pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu iklan, ya. Kemudian perhatikan kembali sistem pencernaan, ya. Untuk pembelajaran hari ini coba Ibu mau tanya dulu, kalau di kelompok tadi sudah mempresentasikan, ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita akan evaluasi terlebih dahulu untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini. Ya. Oke, kalau gitu coba tolong dibagikan bagian sini Dila satu-satu ya. Kemudian Eden bagikan deh. Ardi sudah situ nak, tolong nak. Ya, individu ya. Yang sudah dapat kertasnya segera ditulis nama masing-masing. Nama masing-masing silakan ditulis. Kurang? Lebih atau kurang? Namanya ditulis pojok atas, silakan ditulis nama lengkap dan kelas. Bisa ya? Terima kasih. Kemudian kalau sudah dijawab pertanyaannya, individu tidak mencontek kiri kanan, silakan dijawab masing-masing. Danio? Nanti.
Kalau sudah selesai semua, silakan dikumpulkan untuk evaluasi dan LKPD-nya. Ini, sini. Kalau sudah semua, silakan duduk kembali. Ya, evaluasi dan LKPD seperti biasa akan Ibu koreksi. Jika ada yang masih kurang, kita akan adakan remedial. Kalau sudah lebih, berarti nanti akan diadakan pengayaan. Kemudian, sekarang Ibu tanya dulu untuk pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang untuk pembelajaran hari ini? Apakah hari ini pembelajarannya seru? Kalau seru, sekarang Ibu tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Organ pencernaan, pinter. Apa lagi? Makanan sehat. Ya, pinter. Makanan sehat apa aja tadi? Ya, sayur, buah, makanan pokoknya ada nasi, lauk pauk, ya, kemudian dan sebagainya. Untuk makanan sehat itu mengandung 4 sehat dan 5 sempurnanya apa? Susu. Susu biasanya dihasilkan dari sapi. Kalau dihasilkan dari sapi, sistem pencernaan pada sapi, ya, itu tadi terdiri dari 4 perut. Ya, sapinya terdiri dari 4 perut. Bagian-bagian dari perut tersebut apa saja tadi? Ada apa? Rumen, pinter. Ada apa lagi? Abu masih stop terus, apa lagi? Iya, dan pintar semua anak-anak Ibu ya. Untuk hari ini pembelajarannya apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Oke. Kalau sudah jelas semua untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian dulu. Silakan dipimpin, bersiap-siap dulu ya, dirapikan semua mejanya, ditutup dulu buku-bukunya, dirapikan saja. Oke, kalau sudah rapi, segera kita berdoa. Silakan dipimpin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Ya, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya akan Ibu sampaikan untuk pembelajaran esok hari ya, lanjutan dari pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran kedua, temanya masih sama, tema yang ketiga tentang makanan sehat dan temanya juga masih subtema 1 untuk bagaimana tubuh mengolah makanan. Yang ada bukunya silahkan dibaca untuk materi awal kita ya. Tetap semangat untuk hari ini. Kalau sudah silakan kalian bersiap-siap untuk pulang. Salam hormat Ibu untuk orang tua kalian dan silakan kembali ke rumah masing-masing.